Sobat Presma, hai, kembali lagi di podcast mahasiswa kali ini. Semoga teman-teman yang udah nonton selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan tentunya pantengin podcast kita sampai akhir ya. Go, go, go! Kali ini kita kedatangan gestar yang sangat spesial nih. Kenapa? Karena hari ini kita tuh nggak cuma mau basa-basi aja, tapi kita mau tahu nih gimana sih serunya keseharian dari gestar kita ini. Mari kita sambut gestar kita, Mas Imam Syafi. Tepuk tangan dulu. Silakan dulu Mas. Terima kasih ya udah datang. Siap. Gimana Mas kabarnya? Untuk kabarnya saya baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik. Gimana kesehariannya Mas? Apa ada nggak yang hari ini kayak kemarin-kemarin mungkin lagi sibuk atau enggak kesehariannya Mas sekarang hari ini lagi sibuk-sibuknya? Sekarang kan udah libur kuliah. Nah, di situ saya membuat kesibukan di luar perkuliahan kayak bikin bonsai dan juga bonsai. Mungkin teman-teman sudah ada yang sebagian tahu. Saya punya usaha bonsai di situ. Dan juga kadang ini ngelesin anak-anak buat belajar menggambar, mewarnai, seperti itu kegiatan sehari-hari. Belajar menggambar berarti ini ya Mas, itu dipungut biaya nggak? Iya, per setengah jamnya itu 15.000. Itu dari umur berapa anak-anaknya? Anaknya itu PAUD. Oh, ya. Itu ada ini nggak triknya ini? Misalkan harus sedia warna kayak krayon atau metodenya tuh pakai cat air atau enggak pakai oil pastel gitu atau apa ya semua warna gitu. Kalau sekarang saya fokuskan buat ke oil pastel dulu, terus kayak penyediaan alatnya itu biasanya disediakan oleh orang tuanya seperti itu. Keren juga sih Mas. Kayak kan kalau anak-anak TK itu kan kebanyakan lombanya tuh lomba mewarnai kan, terus itu kadang tingkat nasional atau enggak tingkat. Kadang aku ngelihat itu emang internasional. Iya. Tapi aku ngeliatnya emang dari cara gradasinya gitu. Itu sulit sih. Jadi di sini saya memfokuskan buat kayak melatih kayak gradasinya dulu, kayak gradasi, terus warna-warna yang kayak apa sih yang warna yang bagus gitu, gak kontras gitu-gitu. Kalau misalkan pagi-pagi rutinitas nih, kalau pagi-pagi tuh biasanya ngapain Mas? Kalau misal bangun tidur nih, ada hal yang kayak wajib gak sih yang kayak dilakukan? Kalau misalkan aku kan kayak, bangun pagi nih kayak, cek HP, jam berapa ya gitu. Kalau aku tiap bangun pagi itu kan pastinya yang pertama ya sholat subuh itu ya. Terus lanjut itu ya beres-beres buat persiapan. Aku kan juga nge-live di TikTok gitu ya buat jualan bonsai gitu ya. Nah, yuk persiapan kayak gitu. Terus kalau nggak live TikTok biasanya ya ngecek-ngecek bonsai. Apakah bonsai ini perlu kan biasanya bonsai itu kan perlu dikawat, dirawat lah gitu. Perlu dipupuk atau perlu disiram gitu sih biasanya. Tiap paginya itu. Wajib itu sudah. Sebelum berangkat kuliah pun aku juga sering itu ngelakukan itu. Tiap hari sih. Kalau perawatan bonsai. Tapi kalau perawatan bonsai itu gini kan Mas, apa namanya itu kan dipelintir, apa sih dia apa ya? Dikawat kan. Itu cara bisa bikin makan ya? Ngebentuknya itu berapa bulan atau berapa minggu? Kalau kita membuat ataupun mendesain bonsai itu bukan berapa hari, bukan berapa minggu, bukan berapa bulan, tapi itu tahunan prosesnya itu. Bahkan bisa sampai 5 tahun masih belum jadi itu. Tergantung kita ngekonsepnya dan juga bahan apa yang kita gunakan. Kan ada beberapa jenis, misalnya sancang. Nah, jenis sancang ini lebih mudah dan juga lebih cepat untuk kita proses menjadi bonsai yang udah jadi gitu. Beda dengan bonsai jenis lain. Apalagi bonsai yang dari impor dari luar gitu ya. Nah, itu kayak membuatnya itu membutuhkan waktu yang cukup lama seperti itu. Kalau sancang yang tadi itu lebih cepat. Juga penjualannya lebih cepat juga ya kan. Itu. Proses pembuatan dari awal itu berarti sangat sulit ya sebenarnya ya, dan butuh waktu yang cukup lama juga. Sebenarnya kalau berbicara tentang sulit, kalau kita udah terbiasa itu nggak sulit sih
sebenarnya. Jujur. Iya. Cuman ya ada beberapa bagian part yang memang kita masih perlu belajar, terutama sharing-sharing sama para senior gitu-gitu. Yang kayak kita belum bisa nih, kita sharing ke teman-teman yang lain yang lebih dia udah paham dari situ ya. Begitu sih. Berarti jam produktifnya Mas Imam berarti dari subuh sampai jam berapa Mas? Kadang kok sehari ini di pagi sibuknya nanti sampai malam atau kayak gitu Mas? Kalau ini dalam udah perkuliah atau masih Enggak, libur? apa aktivitasnya Mas Imam aja gitu. Jadi kayak setiap kesehariannya Mas Imam gitu. Keseharian aku ini apa ya, kayak pas libur nih Leda ya. Jadi di pagi tuh ya lihat-lihat bonsai. Juga aku kan kadang ngajak temanku ngecek-ngecek di lahan gitu kan. Aku juga ada di lahan tuh bahan-bahan. Nah, itu kita cek apakah ini udah siap diproses atau masih belum gitu. Gitu-gitu sih. Terus ya kita langsung kan biasanya disebut galeri gitu ya. Kita lihat-lihat di galeri apakah bonsai itu perlu disiram juga apa enggak, kayak ngerawat bonsai itu dah. Terus siangnya itu kita udah persiapan buat nge-live jualan itu. Jualan bonsai sampai sebelum zuhur. Sebelum asar. Itu sih. Berarti jam produktifnya Mas Imam itu dari pagi sampai siang ya. Iya. Tapi saya penasaran nih Mas, masalahnya ini, berarti Mas Imam kan jual bonsai ya? Iya. Itu berarti bonsai itu kayak misalkan kolektor nyari gitu. Jadi tuh yang dicari itu berapa umurnya bonsainya berarti ya? Kalau sepengalaman saya, bagi para kolektor itu biasanya bukan dilihat dari seberapa lamanya, cuman kayak konsepnya ini cocok apa enggak gitu, bagus apa enggak gitu dilihatnya. Oh, jadi Juga itu menambah poin dari umur tadi, tambah tua tambah mahal. Gitu. Sebenarnya menambah poin, cuman yang dilihat bagi para kolektor itu prospek kedepannya bonsai ini akan jadi bonsai yang bagus gimana, jadi dilihat secara keestetikannya itu aja sih kalau bonsai. pernah jual paling laku tuh jual berapa sih Mas? Kalau saya biasanya ini ya, kemarin ini saya laku di 850 bahkan sampai di 1 juta lebih ada itu. Iya itu kita kirim ke Kalimantan dan juga biasanya kita kirim ke Kalimantan, Sulawesi, terus ya di luar kota, luar pulau juga gitu. Itu kalau untuk kan itu dijual ya. Iya. Itu biasanya tiap hari tuh ada yang beli atau satu minggu tuh kita cuma jual berapa? Oh ya, kalau itu nggak nentu ya, tergantung sekilas. Dan juga kadang bahkan sebulan itu kita nggak ngeluarin bonsai sama sekali. Kadang ya seminggu bisa 5 pohon, 2 pohon gitu-gitu sih. Nggak nentu lah. Banyak yang minat juga gitu ya. Iya. Kalau peminat ini sebenarnya kalau dari saya sendiri itu banyak yang dari luar pulau sebenarnya. Juga di luar kota juga ada. Bahkan di dalam kota pun, kota Jember ini ada peminatnya. Cuman itu biasanya langsung datang ke lokasi saya buat ngecek bonsai. Ini kalau mayoritas memang dari luar pulau. Iya. Jadi kalau yang di daerah Jemberan gitu langsung ke Iya, langsung aja. Itu. Sumpah guys, kalian harus kenal sama Mas Imam karena ternyata dia tuh meskipun dia cuma seorang mahasiswa, tapi dia tuh juga udah berbisnis guys. Jadi kayak mungkin kita ini sebagai yang mahasiswa yang kayak cuma kuliah pulang gitu. Nanti kayak kita tuh harus belajar, kayak mungkin kita harus cari hobi baru. Mungkin itu di situ jadi apa ya, challenging kita kan ya Mas ya. Kan Mas ini udah di Unpar semester berapa Mas? Semester 5 akhir lah. Oh, semester 5 akhir. Kan udah semester 5 akhir nih itu kata beberapa dosen pasti bilang kan kok semester 5 tuh masa-masa yang sangat-sangat wah krusial sekali ya kan. Ada nggak sih suka duka di Unpar tuh Mas selama 5 semester di sini? Setelah suka duka sebenarnya lebih banyak sukanya ya. Cuman kalau suka duka, sukanya apa?
aku bisa saya ini bisa bertemu dengan teman-teman, bahkan teman-teman yang dari luar kampus. Ada kemarin itu kita melakukan kegiatan di Mojokerto, di Trawas itu. Nah, kita itu bertemu dengan teman-teman dari universitas lain, mulai dari Brawijaya, Malang, terus dari ini Mojokerto, mahasiswa Mojokerto, terus ya UNED juga ikut kemarin kegiatan di situ, dan juga banyak sih kalau hal positifnya. Ya kalau kita lihat dari segi apa ya, kayak bukan bisa dikatakan negatif ya, cuman eh, kampus kita kan dibilangnya kampus inklusi gitu. Ya, benar, benar. Cuman yang saya bukan saya ya apa ya, kayak fasilitasnya masih eh, kurang memadai lah, bisa dikatakan kurang memadai. Cuman udah bisa diakses lah. Cuman nggak terlalu apa ya, kayak apa tuh dah? Masih belum dikatakan layak lah ya. Nah, iya itu. Masih ada kurangnya. Juga kan ini apa? Selain itu kan ada teman-teman mahasiswa disabilitas kayak tunanetra, daksa itu yang pakai kursi roda, itu kan perlu kita akomodasi buat mereka tuh bisa belajar dengan nyaman gitu kan. Kayak mahasiswa tunanetra itu perlu akses buat ke kelasnya biar enak lah gitu, buat mobilitas mereka seperti itu sih. Berarti ya ada kendala-kendala juga ya, kendala di fasilitas. Fasilitas untuk penyandang disabilitas Iya. itu ya di sini masih kurang. Mungkin ada saran nih untuk kampus, fasilitas apa sih yang perlu diberi untuk kampus ini seperti itu. Sebenarnya kalau saran itu ya saya juga bisa memberi saran. Cuman ya kita saran buat orang-orang atas itu ya, kita lihat apa ya, kayak membuat forum gitu ya bagi teman-teman disabilitas, mulai dari netra, daksa dan lain sebagainya. Itu diskusi apa yang dibutuhkan bagi teman-teman disabilitas. Nah, kayak gitu. Lebih merangkul lah apa yang dibutuhkan gitu, kayak teman-teman netra. Kan kita gak mungkin buat ngasih saran ke mereka, sedangkan ya kayak teman netra ya harus dia mengungkapkan ke para dosen gitu ya, apa yang dibutuhkan mereka seperti itu sebenarnya. Bisa ini nggak mas? Bisa ini nggak? Bisa spill dikit-dikit contoh-contoh sudut-sudut yang ada di Unipar ini yang menurut mas masih kayak sulit diakses buat teman-teman disabilitas. Kalau yang sulit diakses ya, kalau di kampus 2 ini itu satu ini musola. Nah, musola itu kan yang kayak pakai kursi roda itu kan nggak mungkin lah ya naik tangga gitu, pasti butuh bantuan. Nah, itu satu musola, terus kamar mandi mungkin ya, kamar mandi itu yang arah ke mana? Arah ke kantin. Cuman ini udah mulai ada perbaikan gitu. Ya nggak apa-apa sedikit-sedikit, cuman ya bisa lah mengakomodasi teman-teman disabilitas buat aksesibilitas mereka lah gitu. Saya setuju sih, soalnya apa ya, dari tangga dari lantai 1 ke lantai 2 aja udah tinggi banget. Itu juga. Emang kamar mandi kita tuh kan? Gak sih gitu. Kita nggak bakal sih, kita nggak bakal dibungkam atau nggak kita nggak kita. Terus ini mas, apa namanya? Kalau misalkan kuliah gitu, kalau kan mas juga pembisnis kan, kayak bagi waktunya itu. Apa ya, bukan pembisnis ya, bisa dikatakan bukan pembisnis, tapi belajar dulu, janganlah. Tapi kan nanti kan, amin gitu loh mas, amin. Apa ya, anggapannya ini aku masih belajar gitu ya, perlu banyak belajar. Tapi kan apa ya, dari situ kan udah padat banget jadwalnya gitu. Itu cara bagi waktunya kayak gimana gitu. Manajemen waktu gitu ya. Nah, bisa spill ke teman-teman kita, jadi kayak mereka tuh bisa jadi produktif juga. Gitu. Jadi buat memanajemen waktu itu kan kebetulan juga saya kan
buat memanajemen waktu. Kebetulan juga kan ini ya aku kan kuliah gitu ya, jadi yang diutamakan yaitu perkuliahannya dulu gitu, kayak bisnis itu dikesampingkan dulu. Nah itu ya, jadi difokuskan ke kuliahnya dulu, yang perlu disiapkan apa aja buat perkuliahan gitu-gitu sih. Jadi kalau udah free dari kuliah baru kita melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan seperti merawat bonsai, nge-lift tadi, jualan gitu-gitu. Itu sih. Wow, fleksibel sih Mas. Saya dengar cerita Mas tuh, ternyata waktu Mas tuh bisa se-fleksibel itu. Terus kalau misalkan ada tugas banyak numpuk gitu, itu Mas tipe yang mepet deadline atau ngerjainnya jauh-jauh hari? Kalau aku sih tipe ini yang misal ada tugas, dikasih tugas dosen hari ini, nah itu nanti pulangnya itu langsung aku kerjakan gitu. Aku nggak suka yang numpuk-numpuk tugas. Soalnya apa? Nanti bingung sendiri nanti kalau kita numpuk tugas gitu. Ada tugas dari dosen langsung kita kerjakan. Tugas ya dicicil lah. Kalau misal kita numpuk tugas kan bingung mau ngerjakan yang mana. Ujung-ujungnya nggak kira dikerjakan. Itu sih. Kalau kamu tipe yang mana? Apa aku tipe yang mepet deadline sih? Oh, tidak. Kalau misalnya kan berarti aktivitas memang cuma kuliah, ngerawat bonsai, nge-live, jualan. Selain itu mungkin ada nggak kegiatan olahraga mungkin atau apa gitu? Kayak misalkan Mas Imam hobi padel gitu, enggak ya? Kalau dulu ya, Nah, dulu itu aku hobinya ini kayak olahraga berkuda pernah dulu. Wow, iya Mas. Iya, di rumah itu berkuda, terus main futsal, bola, terus naik sepeda, bersepeda sama teman-teman. Dulu juga aku kan ini punya komunitas ontel. Sepeda ontel, mau sepeda Itu kayak touring gitu. enggak, cuman kayak ngikut event-event kayak misal kemarin nih ada event di UNED, kebetulan ada event di UNED, kita ikut gitu. Olahraganya gitu. Cuman akhir-akhir ini aku tuh jarang sekali olahraga sih. Iya, karena dipadatkan ini dengan kegiatan kampus. Juga gak ada kemau lagi buat kayak main futsal, bersepeda gitu kan. Cuman pengen lagi sih kayak jogging sama teman-teman sore gitu, olahraga kecil gitu. Tuh guys, kalian ada nggak yang produktif kayak Mas Imam? Paling kalian cuma mageran scroll HP kan ngaku. Enggak. Terus bisa nggak sih Mas Imam dari sosoknya Mas Imam seperti ini jadi sosok penyemangat bagi mahasiswa-mahasiswa yang mageran gitu? Mungkin ada pesan buat teman-teman gitu, Mas? Pesan saya sih tetap semangat buat teman-teman, apalagi yang teman-teman kuliah yang semester akhir. Nah itu tugasnya tetap dikerjakan, terus kayak hobinya itu ditekuni, apalagi hobi yang bisa menghasilkan cuan gitu. Ya kita harus terus belajar, mumpung kita masih muda gitu ya, kita harus terus belajar gitu. Harus materi lah apa yang perlu kita serap gitulah ya. Itu sih. Wow, sebagai mahasiswa akhir ya Mas, sebagai mahasiswa akhir, saya iri sih sebenarnya, saya iri kalau Mas Imam karena kadang saya juga tidak kurang produktif, kayak kurang olahraga, karena nggak ada olahraga, terus aktivitas saya juga di rumah ya cuma ya selain ngerjakan skripsi ya, tapi saya kan sekali, tepuk tangan semuanya. Terus ini Mas, aku penasaran, nggak boleh di-spill nggak nanti misalkan nih teman-teman ada yang mau beli bonsainya, promosiin gitu loh. Jadi buat teman-teman yang mau pesen bonsai ataupun mau lihat-lihat bonsai itu bisa kunjungi sosial media saya, Imam Bonsai Art. Nah itu bisa teman-teman lihat di situ. Banyak banget postingan di situ terkait bonsai, seputar perawatan juga ada di situ. Silahkan di YouTube, TikTok, Instagram, Facebook juga ada di situ. Nanti kalau di live nanti itu ada kayak tap di keranjang ini, tapi kayak enggak gitu ya. Sistemnya gini, jadi di live TikTok itu sistemnya gini. Aku misalnya ini bonsai gitu ya.
kita nge-live ini kita jual berapa gitu-gitu. Terus misal ada orang yang minat gitu ya, misal harga 250 minat, nah itu beda sama ongkir. 250 itu beda ongkir. Oh, ada. Ongkirnya biasanya ditanggung bagi pembelinya gitu. Berarti nggak pakai ekspedisi berarti ya, Mas? Pakai ekspedisi. Kalau misal ini ya bonsai yang besar gitu, kita pakai ekspedisi JNT Cargo. Nah, JNT Cargo kalau besar. Kalau cuman bahan-bahan kecil, biasanya disebut mame gitu ya, bahan yang kecil, itu kita pakai JNT Express gitu. Lebih murah kan. Itu kalau packingnya ada tim khusus nggak? Harus pakai kayu atau gimana tuh? Iya, packingnya kita pakai kayu biar aman sampai tujuan gitu. Karena kan kepuasan pelanggan nomor 1. Jadi mereka tetap tetap beli di kita gitu kan. Harus membuat reputasi yang tinggi gitu. Kayaknya kebanyakan yang pasti yang beli kayak orang-orang kaya sih. Soalnya kan itu peminatnya orang-orang berduit. Iya nggak sih? Mungkin ini kasih kisaran harga, mungkin ada penonton yang kepo nih gitu. Jadi kalau kalau bonsai itu harganya ya fleksibel. Ada yang kecil itu biasanya aku jual 250 gitu. Kalau yang bahan 50.000, yang bahkan di atas 1 juta ada 500.000 gitu sih harganya. Wow, ya lumayan juga sih ya harganya buat buat ya orang-orang di desa-desa mungkin kurang cocok ya dengan harganya. Karena itu suatu hobi yang menurutku lebih ke vintage, enggak sih, enggak amat sih. Tapi kayak orang-orang yang kayak suka melihat taman-taman yang estetik, enggak estetik juga lebih kayak kalau zaman-zaman itu kan pasti kan kayak rumput tuh enggak sih, rumput yang dipagerin kan pasti kan dibentukin kayak kelinci atau enggak orang yang kayak bulat-bulat gitu, pasti kayak gitu ya. Jadi kalau bonsai itu dilihat dari segi estetiknya sih gitu. Juga bonsai mahal itu kan bukan dilihat dari jenis bahan apa, cuman bonsai mahal itu kan dilihat dari karakternya, karakter tuannya, nilai estetikannya. Terus kenapa bonsai itu mahal ya juga perawatannya itu kan nggak mudah, juga membutuhkan waktu yang cukup lama seperti itu. Itu yang membuat bonsai itu mahal. Ada nggak Mas pesan-pesan untuk mahasiswa inklusi supaya nih bisa sekeren Mas Imam gitu? Jadi kan mereka tuh punya value-nya. Jadi kayak ketemu, aku hebat Mas Imam gitu. Saya tidak merasa hebat, kan aku masih butuh belajar sama teman-teman yang lain. Terus pesan buat teman-teman, khususnya teman-teman inklusi, teman-teman disabilitas itu tetap semangat. Jangan pernah menyerah teman-teman, karena Allah sudah menciptakan kita itu lebih dari apa yang kita inginkan. Bahkan ada teman-teman disabilitas di luar sana yang kita lihat itu tidak mempunyai kemampuan, ternyata dia masih bisa melakukan hal-hal yang positif gitu, dan bahkan dia bisa menghasilkan kayak karya-karya yang luar biasa, dan juga itu mengangkat nilai buat teman-teman disabilitas juga, dan itu buat motivasi bagi teman-teman gitu sih. Ya mungkin kebanyakan juga kan anak-anak inklusi itu kebanyakan minder gitu ya, sehingga anak-anak inklusi itu tidak tidak memunculkan dari value dirinya sendiri karena ya keminderan itu seperti kadang ini kan dipandang rendah oleh masyarakat yang pada umumnya gitu ya. Cuman itu buat saya dibuat motivasi sih untuk terus saya membangun value dan membuat membangun jati diri supaya
ya itu tadi bisa dikenal sama teman-teman, dikenal sama orang-orang banyak gitu, dan itu bisa menghasilkan cuan yang lumayan lah gitu gitu. Gitu sih. Dari apa? Berarti Mas Imam kan udah punya pegangan uang nih. Jadi kayak maksudnya kan dari usaha itu kan pasti buat ditabung kan duitnya, Iya. pasti ditabung. Cara biar nggak boros Mas. Saya soalnya boros. Jadi kalau ini ya, kalau misal berbicara manajemen uang lah gitu ya, hasil dari jual bonsai gitu ya. Jadi apa yang diperlukan yang paling urgensi lah ya, apa misal kayak kemarin kan aku butuh ini kan, motorku kan udah bannya itu udah tipis semua. Nah, itu aku difokuskan ke itu dulu, terus sisanya kita tabung. Jadi ketika aku menjual satu bonsai, aku harus mendapatkan bonsai lagi. Dalam artian aku harus beli lagi ke orang gitu dengan kisaran yang lebih murah. Nanti diproses lagi, dijual lagi terus. Setiap aku jual itu harus ada masuk barang juga. Barang keluar harus ada barang masuk juga seperti itu. Berarti uangnya diputar. Diputar. Aduh, nggak baru tahu ternyata Mas Imam berarti tuh bukan impor ya, apa ya, masuk dari apa barangnya tuh dari orang gitu beli. Ada sebagian yang dari orang, ada sebagian yang memang aku proses sendiri. Kalau itu pohonnya emang namanya bonsai gitu ya? Iya, bonsai. Oh, aku kira kayak ada pohonan emang ini pohon nih satu, terus dibuat bonsai kayak gini terus kayak. Enggak, jadi bonsai ini kan kalau nggak salah teman-teman bisa searching di Google ataupun di YouTube, itu banyak asal-usul bonsai gitu. Kalau yang saya tahu bonsai itu kan berasal dari negara Jepang kalau nggak salah itu bonsai. Kalau nggak salah sih, coba teman-teman searching di YouTube asal-usul bonsai gitu. Oke, jadi kayaknya kita bener-bener tahu banget kayak yang bener-bener kayak aku gak tahu ternyata bonsai itu ternyata apa ya, kita mempunyai nilai nilai estetika kan cuma ngelihatnya tuh kayak ini pohonnya kok unik ya, kayak akarnya cuma apa pohon batang ini kan ya, daunnya paling atas ini. Oh gini, itu cara nemunya gimana? Ternyata itu di apa ya, harus dililitin dulu, harus kayak dirakit dulu. Iya, wow. Di konsep lah. Iya, di konsep. Terus apa namanya, ternyata harus ada extra effortnya, jadi kayak kita harus penuh cinta, cinta harus, semua karena cinta. Jadi harus seneng dulu kalau main di bonsai itu, soalnya kita yang dibutuhkan di bonsai itu kan harus ketelatenan, keuletan gitu-gitu. Jadi yang hal pertama yang terpenting ketika teman-teman mau merawat bonsai yaitu harus cinta dulu sama bonsai, gitu. Berarti Mas orangnya kalau apa ya, di awal udah nggak suka sama bonsai, cuma ikut-ikutan yang lain, itu pasti FOMO lah. Kalau sekarang kan FOMO, nah itu nggak bakal bertahan lama sih. Paling ya sebulan 2 bulan udah bosen, rusak bonsainya gitu. Jadi hal yang pertama yang perlu kita lakukan ya itu harus suka dulu gitu. Sumpah informasi Mas Imam terkait tentang kesehariannya Mas Imam merawat bonsai, terus harus nge-live juga, itu sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Jadi kayak kita tuh benar-benar belajar yang kayak oh ternyata kita harus produktif ya, gak cuma yang kayak harus jadi mahasiswa yang kayak kuliah pulang. Jadi kayak kita harus menjalani hobi, harus mengeksplor sana sini gitu ya. Wah, banyak banget obrolan kita dari awal sampai akhir ya. Jadi kayak gak kerasa gitu tuh loh. Jadi karena keseru banget gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, jadi kayak kita tuh pesan yang aku dapat kali ini, kita tuh gak perlu ini loh, gak perlu harus malu dulu. Jadi kayak kita tuh harus eksplor diri kita kan. Jadi kayak gak harus kayak nunggu kayak aduh aku takut, aku nggak bisa. Jangan bilang nggak bisa dulu, tapi itu belum bisa gitu. Oke teman-teman, dicoba dulu. Dicoba dulu. Oke teman-teman, buat teman-teman mungkin ada rekomendasi nih untuk narasumber pada podcast selanjutnya. Kalau ada rekomendasi tulis di kolom komentar ya, hubungi kita ya.
Terima kasih yang udah nonton semuanya, dan terima kasih Mas Imam udah hadir dan menyempatkan waktunya bagi kita. Maaf kalau misalkan ganggu waktunya, ngundang-undang ke sini kan gak. Jadi terima kasih buat teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton, yang udah pantangin kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka. Jangan lupa juga kalau misalkan kalian gak suka bisa dislike. Dan jangan lupa share video ini dan enjoy next dari weekend kalian. Jadi bye-bye. Enjoy guys. Anjir lah.